Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya adalah Apoteker Hendrik, yang insya Allah pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan materi tentang cermat menyikapi informasi dan peredaran obat online yang diselenggarakan dalam program Apoteker Guru Tamu, yang merupakan program pengabdian masyarakat Ikatan Apoteker Indonesia Kabupaten Ciamis, yang terselenggara dalam rangka memperingati Hari Apoteker Sedunia pada tanggal 25 September 2020. Ingat obat, ingat apoteker. Apakah Anda ingin menjadi seorang apoteker? Saya adalah apoteker. No one knows more about medication than farmasi. Tidak ada yang lebih tahu tentang pengobatan dan obat dibandingkan seorang apoteker. Apoteker itu apa sih? Apoteker adalah seorang yang mengetahui tentang obat dengan segala fungsi dan khasiatnya. Seorang apoteker adalah seorang sarjana farmasi dan profesi yang sudah diambil sumpah jabatannya untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Nah, bidang kerja apa saja bagi seorang apoteker selain mungkin lebih banyak dikenal di apotek? Bisa juga di bidang pharmapreneur, industri farmasi, pabrik jamu, bisa juga di pedagang besar farmasi atau yang dikenal dengan istilah PBF, di rumah sakit, puskesmas, klinik, atau mungkin juga seorang akademisi, peneliti, aparatur sipil negara, TNI, Polri, dan lain sebagainya. Profesi apoteker adalah profesi bidang kesehatan yang mencakup semua bidang kerja. Jadi, kesempatan kerjanya begitu luas. Nah, bagaimana proses pembuatan obat baru? Ternyata proses pembuatan obat baru itu sangat panjang, dimulai dari penemuan senyawa aktif pada suatu tanaman ataupun itu sintetik, Kemudian dari obat tersebut maka akan dilakukan uji. Uji yang pertama ada yang disebut dengan uji praklinis, dan yang kedua ada yang disebut dengan uji klinis. Nah, uji praklinis itu apa? Uji praklinis itu adalah uji yang dilakukan terhadap hewan percobaan. Sedangkan uji klinis adalah uji yang dilakukan terhadap sampel atau objek berupa manusia, di mana uji terhadap manusia ini meliputi 3 fase. Yang pertama, fase pertama, itu merupakan menggunakan pasien yang jumlahnya sangat terbatas, biasanya di bawah kurang dari 50 orang atau 50 pasien, Di sini obat baru akan dilakukan pengujian. Kemudian kalau fase 1 sudah berhasil, maka dilanjutkan ke uji fase 2 dengan jumlah objek pasiennya antara 100 sampai 300 orang. Dari situ akan terus dikembangkan mengenai khasiatnya. Dan yang terakhir, jika sudah lolos dari uji fase 2, maka kita akan masuk ke uji fase 3 untuk menilai keamanan obat tersebut jika digunakan dalam jangka panjang. Di mana pada uji fase 3 ini akan melibatkan pasien antara 3.000 sampai 10.000 orang. Ingat, dalam dunia apoteker kita pernah mendengar istilah dagu sibu. Apakah itu? Dapatkan, gunakan, simpan, buang. Untuk generasi milenial, generasi yang aktif seperti kalian semua, merupakan siswa dan siswi SMK, adalah seorang siswa yang cerdas dan berpengaruh di lingkungannya. Mari kita turut serta peduli dan mengkampanyekan penggunaan obat yang benar melalui prinsip atau moto dagu sibu. Dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan benar. Dapatkan obat tersebut di mana? Untuk membeli obat yang paling tepat adalah di apotek. Gunakan obat tersebut sesuai dengan khasiat dan dosisnya, cara penggunaan dan lama penggunaannya. Simpanlah di tempat sesuai dengan tempat penyimpanannya, dan buanglah
ya obat tersebut jika sudah tidak terpakai atau sisa dari limbah obat dengan cara yang baik. Kemudian kita juga mengenal ada beberapa golongan obat berdasarkan penandaannya. Kita bagi dua. Yang pertama ada istilah obat tanpa resep dokter, dan yang kedua ada obat dengan resep dokter. Obat tanpa resep dokter terdiri dari obat golongan bebas yang ditandai dengan logo berwarna hijau. Kemudian obat bebas terbatas yang ditandai dengan logo berwarna biru dengan garis tepi hitam. Serta ada juga obat tradisional. Obat tradisional dibagi lagi menjadi 3, yaitu jamu, kemudian ada juga obat herbal terstandar, dan ada golongan fitofarmaka. Sementara obat dengan resep dokter ada 2, yaitu obat keras, ya. Keras berasal dari kata atau kalimat kata dari bahasa Belanda, gevaarlijk, artinya berbahaya. Artinya obat ini hanya boleh digunakan berdasarkan resep dokter. Dan juga ada obat-obat yang termasuk golongan obat narkotika. Ingat, tempat mendapatkan obat itu hanya di apotek, rumah sakit, puskesmas, atau di toko obat berizin. Nah, karena sekarang perkembangan teknologi sudah sangat canggih, di mana di masa pandemik ini kita mau tidak mau, suka tidak suka, harus melakukan pembelian obat secara online. Karena kalau membeli secara langsung ada sedikit kekhawatiran mengenai pandemik virus corona ini. Nah, bagaimana jika kita akan membeli obat secara online? Ya, yang pertama, pastikan obat yang akan dibeli memiliki izin edar. Artinya memang dia terdaftar di Badan POM. Kemudian serta memenuhi persyaratan cara pembuatan dan distribusi yang baik. Belilah obat di apotek yang menggunakan sistem elektronik. Apoteknya ada, nyata, dan mempunyai layanan online. Jadi bukan hanya memiliki iklan saja, tapi memang jelas izinnya ada, persyaratan-persyaratannya dipenuhi, apotekernya pun ada. Jangan membeli obat di marketplace umum, ya, di media sosial atau di web atau situs yang tidak jelas. Pastikan selalu saat transaksi online bisa dilayani atau konsultasi langsung dengan apotekernya. Itu akan lebih menjamin keamanan obat yang akan kita beli secara online. Nah, untuk mendapatkan obat, ya, langsung di apotek dan dilayani apotekernya adalah sesuatu yang sangat baik. Kemudian kemasan atau cek klik labelnya, ya, dengan cara mengeceknya mengenai izin edar dan tanggal kadaluarsanya. Kemudian di dalam apoteker atau di dalam dunia farmasi kita mengenal istilah tanya 5O. Artinya apa? Ya, kalau kita mau menggunakan obat, tanya apoteker dan baca selalu informasi obatnya. Pastikan telah memahami informasi minimal sebelum menggunakan obat melalui patokan tanya 5O. 1. Obat ini apa namanya dan kandungannya? Yang kedua, obat ini apa khasiatnya? Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya? Dan yang keempat, obat ini bagaimana cara menggunakannya? Dan yang terakhir, obat ini apa efek sampingnya? Ada yang menyebutnya dengan istilah makan Indomie. Itu juga bisa dijadikan padanan kata untuk tanya 5O. Kemudian bagaimana cara menyimpan obat? Simpan obat sesuai dengan petunjuknya yang tertera pada kemasan. Biasanya di situ tertulis simpanlah pada suhu kamar, hindari pada terkena sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Itu yang harus diperhatikan. Dan tidak selalu harus disimpan di lemari es, kecuali memang obat-obat tersebut khusus harus disimpan di lemari es. Kemudian buang. Jangan buang sembarangan obat, ya, harus membuang dengan cara yang tepat. Caranya bagaimana? 1, dengan cara obat kemasannya, ya, harus dirusak agar tidak dapat dipakai lagi atau membahayakan orang lain. Caranya bagaimana? 1, robek atau lepas kemasannya. 2, hancurkan obatnya. 3,
campurlah dengan tanah atau encerkan dengan air. Lalu yang terakhir, buang di saluran pembuangan, bisa dikubur, masuk wadah tertutup dan buang ke tempat sampah. Kemudian, apa saja yang akan disampaikan dalam informasi pada hari ini selain tadi Dagu Shibu dan Tanya 5O? Yang pertama, hati-hati dengan hoax. Kemudahan mengakses informasi di berbagai media harus memunculkan sikap kehati-hatian agar terhindar dari hoax. Kenalilah sumber informasi dengan baik. Apa saja yang disebut dengan sumber informasi? Ada yang disebut dengan ilmiah. 1. Informasi primer. Apa itu informasi primer? Penelitian asli yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Dan yang kedua, ada informasi sekunder yang berasal dari kumpulan intisari dari berbagai macam artikel ilmiah. Dan yang ketiga, ada informasi tersier, buku referensi bersifat umum, padat dan mudah dibaca. Atau juga ada sumber informasi populer, tidak merujuk pada bukti ilmiah. Bisa berasal dari berbagai media massa, cetak, elektronik maupun media sosial. Jangan buru-buru di-share ya kalau kita mendapatkan suatu informasi. Ya, itu adalah tips agar terhindar dari hoax. Pastikan 1. Sumber aslinya resmi dan terdaftar atau tidak. 2. Kompeten tidak yang menulisnya atau yang memberi informasinya. Yang ketiga, informasinya pastikan berasal dari tenaga medis. Bisa dari apoteker, dari web pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan atau Badan POM. Dan yang terakhir, jika terdapat keraguan informasi obat, tanya apoteker. Cermat dan bijak dalam menggunakan obat, ingat apoteker. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.